dialkisahkan dalam lakon Siklus Joko Tarub di tahun 2022. Nun jauh di sana, hiduplah seorang janda dengan seorang anaknya yang bernama Jaka Tarub. Janda ini sudah tua. Tidak usah banyak kata, kita langsung mendengarkan apa yang dibicarakan oleh dua orang manusia ini. Ger, putraku Joko Tarub. Ya, Mak. Kapan kue rapi, Ger? Aduh, Mak. Joko kan belum siap untuk menikah. Aduh, Ger. Emak ini sudah tua, Ger. Wes. Dang-dang kowe dolek nyari istri, mencari garwo, Ger. Si emak sudah jalan-jalan ke sono, jalan-jalan ke mall, atau ke ledok di sawahmu sono. Emak, baiklah. Singkat kata, Joko Tarub keluar dari rumahnya. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini menyapa Joko Tarub karena memang Joko Tarub itu sangat keren, saudara. Hai Joko. Si Joko cuek amat sih loh. Bocil. Sudah. Jangan kamu mengganggu jalanku. Lagi bad mood nih. Mas Joko. Dengan cueknya Joko Tarub terus berjalan melangkah, meninggalkan perempuan ini. Tidak selang lama bertemulah si Joko dengan seorang wanita lagi. Namun wanita ini sepertinya sedikit berumur. Hai Mas Joko. Ada apa toh tante? Mas Joko belum beristri ya? Tante mau dong sama Mas Joko. Hidi tante, ngaca dulu dong. Joko kan orangnya keren. Masa mau sama tante-tante kayak lo? Aduh, Mas Joko ganteng-ganteng sadis ya. Sambil berlari, wanita ini meninggalkan Joko. Joko terus berjalan. Sebentar, Bok Dalang. Kenapa sih malam ini Bok Dalang ini membawakan kayak kisah pewayangan seperti ini? Apa Bok Dalang sudah kehabisan bahan, Je? Shh. Joko, diam mulutmu ya. Nurut saja sama Bok Dalang. Ini tanggal tua. Banyak orang yang mumet, banyak orang yang pusing di luar sana, Joko. Ayo, lakoni wae, Ger. Opo sing dadi kekarepane Mbok Dalang? Mbok Dalang saiki dadi dalang, kowe dadi kartu sing diwayangke. Mbok Dalang. Lagian, lihat. Masa dikasih isolasi seperti ini, Mbok? Gak keren abis gitu loh. Joko. Saya sudah bilang ya, Mbok Dalang sudah bilang sama kamu. Jangan banyak omong, ya.
Tunggu subscribe-nya naik. Nanti kamu tak jadikan wayang Joko. Tak jadikan, tak pesenkan wayang kulit. Gak plesteran kayak gini. Hah, Mbok Dalang ada-ada saja. Joko terus berjalan sambil mengomel-ngomel sendiri. Tibalah Joko di sebuah telaga. Terdengar suara gemericik air. Kricik, 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 kricik. Hah, tak duduk-duduk di sini dulu mawon. Sambil ngedemake pikiran. Pikiran Joko berkata seperti itu. Namun tiba-tiba Joko melihat ada 3 orang wanita yang sedang mandi di telaga itu. Aduh Mbok Dalang, Joko mau tanya dulu nih. Kan dalam legendanya itu ada 7 bidadari. Kenapa ada 3? Sudahlah Joko, gak usah banyak tanya. Lakoni bae kowe dadi wayang. Menghemat. Ini tusuk satenya sudah habis ya. Cuman ada 3. Lagian kartunya juga habis. Gak ada lagi yang dimainkan. Aduh, Mbok Dalang ini super hemat. Kemudian Joko mendengarkan dengan seksama. Kricik, kricik. Ngintip dulu ah. Ayo Joko, Jok ngintip. Mbok, iki kisahnya Joko Tarub lo ya. Ajak macam-macam lo Mbok Dalang. Di dalam kisahnya Eyang Joko Tarub itu, Eyang Joko Tarub ngintip 7 bidadari yang sedang mandi Mbok. Ini mau ngono telu, cuman ada 3. Masa Joko ngintip juga tidak boleh? Hari gini kamu masih mengintip Joko. Pakai teropong dong. Kata Mbok Dalang, Joko disuruh menghemat tanggal tua. Mbok Dalang. Lajang. Kagetlah 3 bidadari ini. Hah, ada manusia. Aku mau terbang dulu. 3-tiganya hendak terbang. Namun secepat kilat tangan Joko meraih selendang dari salah satu bidadari yang ada. Kedua bidadari bisa langsung terbang ke angkasa. Sedangkan satu bidadari tidak bisa terbang sebab Joko langsung memegang selendang dari salah satu bidadari itu. Aduh, kenapa kamu memegang selendangku? Aku tidak bisa terbang. Kan bukan begini ceritanya. Di dalam kisah Eyang Joko Tarub itu, di dalam cerita itu, bukankah kamu mencuri? Bukan memegang selendangku. Ini kan siklus. Beda dong sama cerita yang sesungguhnya. Joko berkelit dengan indahnya. Sudah, kamu mau lari kemana? Kamu tidak akan bisa lari bidadari. Siapa namamu? Nak Wangbulan. Oh, cantik sekali. Karena kamu tidak bisa terbang, kamu harus menjadi istriku. Aduh, bagaimana ya? Dibuang sayang, karena kamu juga cakep. Bidadari, jaga lakumu. Maaf Mbok Dalang, ini kan bidadari tahun 2022. Jadi seperti ini gayanya. Dibuang sayang cowok secakep Joko seperti itu, Mbok Dalang. Sudah Mbok, ini ceritaku. Mbok Dalang diam saja. Ini lagi asik-asiknya. Singkat cerita, mereka berdua menikah dengan bahagia. Dan pada suatu hari, di saat hari yang begitu cerah,
Tulur Stanton. Nawang Wulan yang sudah menikah dengan Joko Tarub akan ada keperluan rapat mendadak, undangan arisan PKK di RT setempat. Dan dia menitipkan sesuatu kepada Joko. Mas Joko, Nawang mau pergi dulu, Nji. Kemana sayangku? Nawang mau pergi arisan PKK, J. Baik. Mas Joko, aku nitip dulu ya. Itu di dapur, rice cooker kita sudah rusak. Jadi, aku masak sesuatu di atas panci atau dandang. Sudah jangan dibuka-buka. Matikan saja. Nanti kalau sudah terasa harumnya. Baik sayangku, hati-hati ya sayang, imutku, cintaku. Jaga dirimu, jangan tergoda laki-laki lain. Hati-hati. Sayangku, selendangku sudah ada padamu. Berarti hatiku pun juga ada padamu. Ya sudah Mas Joko. Wulan, mau pergi dulu Nji. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam istriku yang cantik. Pergilah Wulan. Kemudian Joko ada di rumah sendiri. Tiba-tiba Joko masuk ke dapur. Dia tergerak dengan apa sih yang sedang dimasak oleh istrinya si Nawang Wulan itu. Dia membuka dan dia terkejut. Ternyata di zaman seperti ini istrinya masih saja menanak nasi hanya dengan 1 butir beras. Dia kaget. Makanya Wulan ini tidak pernah meminta uang kepada dia untuk membeli kebutuhan pokok. Joko begitu heran. Kesaktian dari mana? Dan karena ada sesuatu yang tertinggal, Wulan masuk ke rumah itu. Aduh, Mas Joko, kenapa pancinya dibuka? Bukankah Wulan sudah bilang jangan dibuka, Mas Joko? Begini deh, hilang kesaktianku. Mana selendangku? Mana? Lebih baik aku pergi. Pergi saja dari hidupmu. Kamu sudah aku percaya. Segenap hatiku, segenap hidupku, aku sudah percaya sama kamu, Mas Joko. Kenapa kamu malah melukai? Kamu malah mencoreng? Kamu malah merusak kepercayaan yang sudah aku berikan kepada kamu, Mas Joko. Mana selendangku? Wulan pun bergegas masuk mencari selendangnya. Dan si Joko gopoh. Dan akhirnya selendang itu ditemukan oleh Wulan. Wulan segera memakai selendangnya dan berniat hendak terbang. Namun langkahnya terhenti karena Joko berlari dan mendapatkan Wulan kembali. Wulan, jangan pergi sayang. Mas Joko, siklus memang sudah berputar. Waktunya aku pergi ya pergi. Apapun ceritanya, aku harus pergi. Kamu sudah merusak kepercayaan yang aku beri. Kamu sudah melukai hatiku, Mas Joko. Wulan, maafkan aku, Wulan. Tidak, Mas Joko. Lajeng. Wulan tetap akan melayang terbang dengan selendangnya. Joko pun berteriak, Wulan, jaga dirimu. Wulan terhenti dan menoleh sebentar kepada Joko. Aku akan menjadi be myself, Mas Joko.
myself, honey. Kamu tidak bisa mencegah aku karena kamu sudah melukai hatiku dengan menangis bulan terbang tinggi ke angkasa. Dan Joko pun terduduk, bersimpuh, menyesali semua kecerobohannya, menyesali segala kepercayaan yang sudah bulan berikan dia rusak. Lajeng berakhirlah kisah ini. Baik. Derek Dumai dari Kinanti Nusantara. Oke, malam ini agak koclok saya. Karena saya tidak mau ikut dan terbawa dalam aura-aura yang bersengut ya bahasa Jawanya. Aura-aura yang mencucu, aura-aura yang merenung, galau ya. Karena tanggal tua. Kenapa sih saya menceritakan tentang kisah Joko Tarub tadi, dulur? Karena saya mau mengingatkan kepada Sobat Dumai di luar sana, bahwa saat ini adalah zaman siklus, di mana banyak sekali pasangan-pasangan yang berpisah karena rasa kepercayaan yang dirusak oleh pasangannya itu sendiri. Sobat Dumai dari Kinanti Nusantara, pada malam hari ini saya tidak mau membuka kartu, karena yang saya inginkan pada malam hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan dari siapapun, dari pemimpin kita dalam pekerjaan, dari bos kita, dari pasangan kita, dari anak kita sekalipun, ya. Kepercayaan itu mahal harganya, dulur. Ya. Tapi ini ada satu perkataan ini. Sebentar ya dulu. Kita buka saja 3 kartu. Oh, 5. 5 kartu. Baik. Oke. Kurang srek ya. Nah, ini benar ya. Tidak terjadi secara kebetulan gitu, Lord J. Queen of Wands menceritakan suasana dramatik. Ya, akhir bulan ini dipenuhi dengan suasana dramatik ya, Dolor, dari masyarakat yang ada. Lajeng karma. Oke, karma. Kartu karma yang keluar, Dolor. Di mana tadi saya membawakan tentang siklus kehidupan dari Eyang Joko Tarub, yang artinya juga bercerita tentang karma tabur tuai dari perilaku kita. Wow. Aduh. Dan ini 5 of Swords juga keluar, Dolor. Di mana kartu ini bercerita tentang ketegasan, seperti yang dilakukan oleh Dewi Nawang Wulan. Tegas dia meninggalkan Eyang Joko Tarub. Begitu Dolor ya, dalam cerita tadi ya. Tidak terjadi secara kebetulan, matur sembah nuwun Gusti. 6 of Swords, di mana akhirnya Eyang Joko Tarub mengadakan pembaharuan dalam budi pekertinya, ya, dalam legenda. Dan Ibu Dewi Nawang Wulan bergerak meninggalkannya, bergerak menuju kayangan, Dolor. Ini 6 of Swords, ya. Cerita itu tidak terjadi secara kebetulan.
Sekali lagi saya selalu mengatakan kepada Sobat Dumai di luar sana bahwa apa yang saya bawakan setiap malam itu berdasarkan intuisi, dan saya bersyukur kepada Gusti Allah bahwa baik cerita ataupun kartu yang terbuka selalu sama, jedulur. Dan alhamdulillah barokallah, three of one, ya. Di sini dikatakan tentang sebuah keberhasilan. Di mana dalam legenda Eyang Joko Tarub, ya, beliau membesarkan putrinya yang bernama Nawangse, berhasil, ya, dan Ibu Dewi Nawang Wulan pun tetap berhasil melakukan pekerjaannya. Dari sini, dari kartu yang ada, dari hikmat yang saya tangkap, apapun kejadiannya, apapun karma yang saat ini sedang Anda emban, ya, Anda tetap harus memiliki ketegasan dalam bersikap. Sebuah perjuangan hidup. Five of Swords ini juga perjuangan hidup. Di dalam perjuangan Anda akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Dan jika siklus atau legenda Eyang Joko Tarub berkata tentang sebuah perpisahan, maka sebuah reinkarnasi atau siklus itu kalau bisa tidak ada perpisahan, dulur. Pembaharuan, ya. Ini Six of Swords, pembaharuan. Di dalam pembaharuan itu maka akan ada kerjasama, sebuah hubungan yang menyatu, dulur. Menyatu. Dulur. Dan suasana dramatik yang ada, monggo ditinggalkan. Kita butuh sebuah ketegasan. Kita butuh meninggalkan suasana yang drama-drama seperti itu, ya. Kita menjalani karma kita dengan sebaik-baiknya, supaya karma baik itu segera terjadi dalam hidup kita semua, supaya ada pembaharuan, dan setelah ada pembaharuan maka ada keberhasilan dan kerjasama. Jadi jika dalam kisah Joko Tarub itu ada perpisahan dengan Dewi Nawang Wulan, mungkin pembaharuan yang diinginkan semesta adalah penyatuan. Bukan begitu, dulur? Baik, Sobat Dumai yang terkasih, saya tetap ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, and share, serta nyalakan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan di tayangan-tayangan berikutnya. 082142707515 menanti Anda yang ingin personal reading. Terima kasih atas segala waktu yang disediakan, dan mohon maaf jika hari ini saya agak sedikit mengajak Anda bersenda gurau, karena saya ingin kebahagiaan sukacita tetap ada pada setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Salam Rahayu dan see you.